Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 ya di seluruh Indonesia. Kita akan bahas kali ini adalah uji kompetensi nomor ganjil bab 4 ya, fluida dinamik dari Fisika Martin ini, jilid 2 untuk kelas 11. Dibagi menjadi dua part 1 dan part 2. Part 1 ini 7 soal dan part 2 juga 7 soal. Ya, jadi sedangkan fluida statik sudah selesai ya. Juga ada 2 part. Silakan dipelajari, sudah kita muat kemarin. Sekarang kita lanjut. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar. Jadi di sini ada gambar. Suatu fluida dipaksa melalui sebuah pipa yang penampangnya berubah seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi taruhlah dia dari kiri ke kanan gitu ya. Fluidanya dipaksa. Tekanan fluida paling kecil berada pada bagian mana? Ya, jadi yang ditanya tekanan fluida paling kecil ya. Itu apakah di penampang 1? Jawaban A itu di penampang 1. Jawaban B penampang 2. Jawaban C penampang 3. Jawaban D penampang 4. Kemudian jawaban E semuanya sama. Ya, tekanannya sama. Nah, di sini Anda akan diuji secara kualitatif ya. Hanya secara kualitatif, artinya bukan hitungan. Yang pertama adalah asas Bernoulli. Ya. Asas Bernoulli. Dan yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Ya. Persamaan kontinuitas. Tapi hanya secara kualitatif. Kualitatif itu artinya tidak dengan hitungan. Ya. Oke. Nah, bagaimana asas Bernoulli? Ya, secara prinsip bunyinya kan sudah seperti ini ya. Nanti kita belajar juga persamaan Bernoulli. Dari persamaan Bernoulli, asas Bernoulli diturunkan. Jadi asas Bernoulli itu cerita fluida yang mengalir pada horizontal ya. Pada tempat yang horizontal. Jadi titik-titik 1 dan titik 2 ini sama. Sama tinggi. Ya, sama tinggi. Jadi asas Bernoulli seperti itu. Ya, jadi untuk pipa horizontal, maka ya, jadi kalau pipa horizontal ya, jadi pipanya harus horizontal. Maka di sini kita ditanya apa? Tekanan fluida paling kecil. Ya, maka tekanan fluida paling kecil untuk kelajuannya ya meter per sekon paling besar. Jadi terbalik ya. Kalau kecepatan fluidanya besar berarti tekanannya kecil. Gitu. Jadi di sini kita ditanya tekanan kecil kan, berarti kita harus cari yang mana yang kecepatannya besar. 1 atau 2, kalau 1 kecepatannya besar, berarti tekanan 1 lebih kecil. Kalau 2 kecepatannya lebih besar, maka tekanannya lebih kecil. Itu yang pertama, ini asas Bernoulli ya. Kemudian untuk persamaan kontinuitas, ya, ini tidak mesti datar ya, tidak mesti datar. Yang jelas penampangnya nggak sama. Ini penampang 1, ini penampang 2 misalnya. Ya. Maka persamaan kontinuitas itu menyatakan bahwa debit atau luas penampang kali kecepatan, jadi luas penampang ini kali kecepatannya, misalnya di sini ada kecepatannya kan V1, ini A1, ya. Itu konstan. Ya, konstan. Nah, berarti kecepatan ini akan sama dengan bilangan konstan dibagi luas penampang. Ya, dibagi luas penampang. Nah, yang kita inginkan kan kecepatannya besar. Nah, ini kalau Anda lihat kan V sebanding dengan 1/A. Berbanding terbalik juga. Ya, berbanding terbalik. Jadi kalau Anda ingin V-nya besar, supaya tekanannya kecil kan gitu. Kalau Anda ingin V-nya besar, maka luas penampangnya harus kecil. Ya, luas penampang, ini luas penampang harus kecil. Ya, inilah jawabannya. Jadi pada pipa yang mendatar seperti ini kan mendatar. Kalau luas penampang kecil, maka lajunya akan besar. Jadi laju di 2 ini lebih besar dari 1.
Ya, laju di 2 ini lebih besar dari 1 karena penampangnya lebih kecil. Kalau lajunya besar, maka menurut asas Bernoulli, tekanannya akan kecil. Jadi Anda cari yang penampangnya kecil. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini, ya, jadi yang paling kecil itu 2 ini ya. Ini agak besar, lebih besar sedikit ya. Jadi ini agak salah, ya nggak kelihatan ya. Tapi kalau di gambar itu, di bab 4 itu, ini lebih besar ya. Jadi ini tuh agak lebih besar gitu ya. Mungkin ini nggak kelihatan. Nah, digituin aja. Nah, kalau begini kan kelihatan nih lebih besar. Jadi yang paling kecil tuh di 2 ya. Jadi yang paling kecil di sini nih, di 2. Jadi jawabnya di 2. Itu jawaban B. Ya. Kalau kita dilihat di sini tuh jawaban B, yang ini. Nah, ini. Ya, jawaban B ini. Ya, 2. Kita lanjut dengan nomor 3. Cairan mengalir melalui pipa berdiameter 5 cm pada kelajuan 4 meter per sekon. Jadi kita baca satu-satu ya. Titik. Ada penyempitan dengan diameter 2 cm dalam saluran pipa. Jadi pipanya menyempit. Jadi begini ya. Nah, taruhlah seperti itu kalau saya besarin. Nah, menyempit. Ya. Di sini diameternya, taruhlah ini titik 1. Diameternya 5 cm ya. Kemudian garis arusnya seperti ini. Nah, ini garis arus. Nah, coba teori dari fluida dinamik ini juga sudah ada di video saya ya. Silakan dipelajari teori fluida dinamik ya. Fluida dinamik. Itu di channel saya ini ya. Di channel ini itu ada 2 part ya. Ada part 1, ada part 2. Saya nggak tahu ada nggak part 3. Tapi yang saya tahu ada part 1 dan part 2. Ya, ini Anda bisa temukan di part 1. Jadi diameternya 5 cm dan kelajuan misalnya saya ambil di sini, ini kelajuannya ya. Ini kelajuannya. Kelajuan air ya. Kalau air di sini cairan ya, di sini cairan. 4 m per s. Ada penyempitan dengan diameter 2 cm. Nah, di sini yang kedua. Ya, diameternya lebih kecil, hanya 2 cm. Nah, ditanya kecepatan cairan dalam penyempitan ini. Jadi yang ditanya ini, V2 ini berapa? Nah, ini kita pakai persamaan kontinuitas ya. Jadi Anda akan diuji persamaan kontinuitas. Ya, yang menyatakan bahwa debit itu konstan, ya. Dan debit itu rumusnya ya, luas penampang kali kecepatan. Ya, luas penampang kali kecepatan. Jadi kalau ada 2 titik, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya, konstan. Kemudian yang diketahui adalah diameter. Nah, ini perbandingan kan? Nah, Anda sudah tahu bahwa luas penampang itu sebanding dengan diameter pangkat 2. Ya, luas penampang sebanding dengan diameter pangkat 2. Sehingga ini bisa saya ganti D1 kuadrat V1. Ini bisa saya ganti D2 kuadrat V2. Begini. Ya. Nah, ya inilah yang saya terapkan di sini ya, persamaan kontinuitas. Ya, ini juga bisa jari-jari. Kalau yang diketahui jari-jarinya, ini juga jari-jari bisa ya. R1 kuadrat V1. Kalau yang diketahui radiusnya ya, R2 kuadrat V2. Biasanya bentuknya seperti ini. Kalau persamaan kontinuitas. Di sini kita bentuknya yang tengah ini. Ya. Jadi D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, yang ditanya V2. Tinggal kita masukkan. Ya. D1 berapa? D1? 5. Nah, ini cm, ini juga cm. Jadi nggak usah ya, ini 5 cm kuadrat kali V1 4. Ya, ini sudah sistem internasional. M per S. D2 kuadrat 2 cm. Kalau nggak internasional, kita masukkan satuannya. Nah, jadi jelas di sini kalau kita lihat cm bisa hilang.
Sehingga jawabnya nanti meter per sekon. Jadi ini 5 kuadrat kali 4 ya. 25 kali 4 dibagi ini 2 kuadrat. 2 kuadrat, perhatikan 2 kuadrat ya, 4. Sama dengan V2. Maka V2-nya sama dengan 25 M per S. Jadi jawaban D ya. Jadi jawabannya jawaban D ini. Ya, nomor 3 itu persamaan kontinuitas. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Diperlukan 2 menit untuk mengisi sebuah tangki gas dengan 45 liter bensin. Jadi ada waktu, ada volume. Nah, volume dibagi waktu itu adalah definisi dari debit. Jadi Anda diuji dengan definisi debit. Bukan rumus ya, kalau rumus kan sudah tadi. Ya, kalau rumus sudah ya. Definisi debit itu adalah ini volume per waktu. Ya, kalau persamaan tadi sudah ya. Kalau persamaan ini kan A kali V. Itu persamaan debit. Yang ini definisi debit. Ya, volume per waktu. Ini volume 40 liter. Ini waktu, ya debit itu. Kemudian nanti di sini ada rumus debit. Nah, ya, rumus debit. Yaitu debit itu sama dengan luas penampang kali kecepatan. Ya, ini kecepatan kalau huruf kecil ya. Nah, nanti yang diketahui di sini adalah kalau kita baca jika jari-jari mulut pompa. Nah, jari-jari itu hubungannya dengan A. Jadi A itu sama dengan PR kuadrat karena berbentuk lingkaran. Ya, nah sekarang kita gambar soalnya. Ditulis diketahui ya. Jadi volume itu 40 liter. Liter itu desimeter pangkat 3 ya. Ya, desimeter pangkat 3. Di sini satuannya internasional ya, berarti kita jadikan internasional. Jadi 40 kali 10 min 3. Meter pangkat 3. Oke. Jadi kalau ini ada tangki gitu ya. Tangki diisi. Nah, ini ngisinya biasanya gini kan. Nah, ini tangki. Nah, ini tangki ini. Diisi dari sini kan. Ya. Jari-jari mulut pompa adalah 1 cm. Jadi di sini ini diisi dengan pompa. Ini jari-jarinya 1 cm. Kalau dijadikan meter 10 min 2 meter. Ya. Dan Anda sudah tahu kalau kita tahu jari-jari, berarti kita tahu luas penampang yang ngisi. Ini kecepatannya kan? Kecepatan ngisinya. Kita tahu luas penampang. PR kuadrat. Gitu. Pi kali 10 min 2 meter kuadrat. Ya, kalau internasional nggak usah ditulis seperti satuannya. Ini 10 min 4. Jadi 10 min 4 kali pi. Oke, ini. Internasional sudah. Kelajuan rata-rata bensin keluar dari mulut pompa ini yang ditanya ya. Berapa kelajuannya? Supaya tangki ini bisa diisi 45 liter dalam waktu 2 menit. Nah, begini. Maka kita cari dulu definisinya ya. Definisi dari debit. Yaitu volume dibagi waktu. Nah, waktunya harus sekon kan? Berarti ini kita harus jadikan sekon. 2 kali 60 sekon. Detik maksudnya. 120 sekon. Jadi debitnya sesuai definisi adalah volume. Volumenya ini 40 kali 10 min 3. Ya nggak usah ditulis satuannya kalau internasional. Dibagi waktunya 120. Ya, jadi dari sini kita dapat debitnya sepertiga. 10 min 3 dibagi 3. Nah ini debit dari definisi. Sementara dari rumus kita tahu bahwa debit itu adalah luas penampang kali kecepatan. Ya. Jadi sudah diketahui, jadi kita bisa hitung sekarang kecepatannya. Jadi kecepatan sama dengan debit dibagi luas penampang. Debitnya ini 10 min 3 per 3. Luas penampangnya 10 min 4 pi. Jadi kalau kita hitung, ini 3-nya ke bawah ya. Jadi 10 min 3 per 10 min 4 pi. 10 min 4 naik lagi ya. Jadi sama dengan
10 min 4 naik ini. Jadi 10 pangkat 4 ya. Jadi ini 10 dibagi. Nah, di sini bilangannya nggak ada pi. Pi itu 3,14. Nah, ya. Tapi di sini ada 3 ya. Ini belum nih. Ini ada 3 di sini. Nah, jadi di sini ada 3. Nah, ya kan? Ini 3 ke bawah kan? Nih. Ya lupa kita 3. Nah, kalau ini kita hitung kan sekitar 10 dibagi 9 ya. Mendekati 10 dibagi 9. Jadi jelas jawaban yang betul adalah 1,1 ya. 1,1. Ya, jadi jawabannya sekitar 1,1. Baru sistem internasional. Kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Nah, seperti ini. Jadi jawabnya adalah B. Kita baca lagi. Sebuah jet air, ya, jadi anggaplah jet itu seperti di sini ada semprotan gitu ya. Sebuah jet air mengalir dari sebuah selang. Ini kan selang ini. Nah, dia nyemprot air, gitu ya. Jadi airnya keluar dengan semprotan. Tentu dengan suatu kecepatan tertentu kan ya. Dengan suatu kecepatan tertentu. Jadi sebuah jet air mengalir dari sebuah selang pada 15 amperes. Jadi ini nyemprot 15 amperes. Gitu ya. Diarahkan pada sebuah dinding. Di sini ada dinding. Jadi airnya kena gitu ya. Jadi kena di sini. Ini kecepatan datangnya. Taruhlah V1 ya. 15. Diarahkan ke sebuah dinding. Jika massa alir dalam aliran fluida, massa alir di sini nih, ya. Massa alir di sini itu adalah 2 kg per sekon. Ini artinya kilogram itu kan massa. Ya, jadi ini artinya massa. Ini waktu. Jadi ini sebetulnya massa dibagi waktu. Ya, bukan debit. Ya. Kalau debit itu volume dibagi waktu, itu debit. Ya. Gaya yang dikerjakan air pada dinding. Nah, dia kan nyemprot dinding nih. Ngasih gaya dia kan. Ya. Jika percikan balik diabaikan. Jadi sebetulnya air ini kan ada yang berbalik tapi diabaikan. Ya, jadi tidak ada air yang berbalik. Jadi istilahnya kalau kecepatan balik ini kita sebut V2, maka V2-nya sama dengan 0. Ya, jadi V2-nya sama dengan 0 ya di merah ini ya. V2-nya ini sama dengan 0. Tidak ada yang balik. Nah, Anda sudah tahu semprotan balik itu adalah impuls. Ya, jadi Anda akan diuji teorema impuls momentum. Anda akan diuji teorema impuls momentum. Ya, Anda ingat di kelas 10, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya, perubahan momentum itu apa? Ya, kalau di sini anggap masanya sama ya. Kalau bisanya beda saja nggak apa-apa. Kalau beda kan berarti massa ya biasanya sih sama ya, nggak berkurang. Kecuali roket ya. Jadi M kali V2 dikurang M kali V1. V1 itu kecepatan air yang menuju dinding. V2 adalah kecepatan sesaat setelah tumbukan. Dan di sini dianggap 0. Ya, jadi V2 ini dianggap 0. Gitu. Nah, ini adalah teorema impuls momentum. Kemudian ada lagi definisi impuls. Ya. Impuls itu adalah gaya dikali selang waktu yang singkat. Ya, gaya dikali selang waktu yang singkat. Nah, di sini kita samakan. Jadi F kali delta T impuls pada selang waktu yang singkat itu akan sama dengan MV2 massa percikan ya sesaat sesudah tumbukan, karena impuls itu kan tumbukan ya, berlangsung singkat kan. Ya, jadi tabrakan itu impuls. Kalau berlangsung lama itu bukan impuls. Kalau Anda mendorong mobil itu bukan impuls. Ya, karena lama. Min M kali V1. Nah, yang ditanya F ini kan, berapa gaya ini? Ya. Tentu yang bisa kita hitung di sini gaya yang bekerja pada dinding ya. Ya, yang disebabkan oleh air. Yang kita hitung ini adalah gaya reaksinya. Jadi kalau Anda hitung nanti F kali selang waktu, masanya kita keluarkan ya. Atau ini 0 lah, nggak usah dikeluarkan. Jadi ini hasilnya min M V1. Ya, jadi F-nya akan sama dengan
Min, nah M per delta T ini diketahui nih. Ya, massa dibagi selang waktu kali V1. Ya, min ini yang kita hitung ini min karena min di sini adalah gaya yang dikerjakan dinding. Ya, jadi sebetulnya ini ya yang kita kerjakan ini adalah gaya yang dikerjakan dinding pada air. Jadi gaya yang bekerja pada air disebabkan oleh dinding. Gitu. Ya, yang ditanyakan itu kan gaya yang dikerjakan air pada dinding. Jadi gaya yang dikerjakan pada air pada dinding itu sebetulnya adalah gaya yang dikerjakan air pada dinding. Yang ingin dihitung yang ini sebetulnya. Ya, gaya yang bekerja pada dinding disebabkan oleh air. Ini yang mau dihitung. Tapi yang kita hitung di sini reaksinya. Ya, yang kita hitung reaksinya. Tapi sama aja besarnya kan? Ya, sama aja besarnya. Hanya tandanya beda kan? Kalau ini plus, ini min. Makanya ini min. M per delta T 2. Kilogram internasional, sekon internasional. Jadi sudah internasional. V1. V1-nya 15. Jadi sama dengan min 30 Newton. F di sini itu adalah F yang dikerjakan dinding pada air. Nah, maka gaya yang bekerja pada air disebabkan oleh dinding. Ya kan? Dinding kan kasih ke sana, ya. Dinding membalik air ke sana. Gitu. 30 Newton. Jadi jawabnya adalah yang A. Ya. Jadi yang diuji dua. Yang pertama teorema impuls momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Yang kedua definisi impuls. Impuls gaya kali selang waktu. Sebuah pipa air memiliki ujung-ujung yang berbeda luas penampangnya. Jadi ujung kiri dengan ujung kanan beda. Luas penampang ujung B setengah kali luas penampang ujung A. Air masuk melalui ujung A. Jadi begini ya. Di sini ujung A kan. Ini ujung A. Air masuk dari sini. Taruh ini anunya apa? Garis arusnya ya. Jadi air masuk dari sini. Ya. Ini luas penampangnya A. Luas penampang ujung B setengah kali luas penampang ujung A. Di sini ada ujung lagi. Ya. Ujung B. Luas penampangnya B. Kemudian air akan keluar di sini, ya. Di sini kecepatan pada ujung A, di sini kecepatan pada ujung B. Air masuk melalui ujung A, ya persis, sebanyak 1 liter per sekon. Ya, liter itu volume, sekon detik. Jadi debit. Di sini ada debit. Jadi debit A diketahui ya. 1 liter per sekon. Anda sudah tahu liter itu adalah desimeter pangkat 3. Ini satuannya sentimeter. Oke. Debit biarkan aja ini. Ini 1 desimeter pangkat 3 per sekon. Oke. Dengan kelajuan 10 cm per sekon. Jadi kelajuan VA ini adalah 10 cm per sekon. Jika di tengah-tengah pipa terdapat kebocoran, ya jadi ada kebocoran nih. Sebanyak 50 cc tiap sekon. Jadi taruhlah di sini ada bocor nih. Sehingga air bisa keluar dari sini, ya. Nah, keluarnya itu 50 cc per sekon. Cc itu cm pangkat 3 ya. Ini debit ini, debit ya. Jadi bocor debit ini, yang kebocoran debit. Ya, jadi ini kita bisa sebut ki bocor. Ya. 50 cm pangkat 3 per sekon. Jadi ini kita rubah ke cm pangkat 3 ya, supaya sama. Jadi ini 1000 cm pangkat 3 per sekon. Jadi masuk debitnya sekian. Keluar tidak segini karena ada yang bocor. Nah, ada yang korupsi ya. Bocor 50. Maka ini yang kita sebut kekekalan debit. Kalau ada yang bocor kita pakai kekekalan debit. Debit yang masuk, debit A, sama dengan debit yang keluar. Yang satu bocor, yang satu lagi keluar di sini, debit B. Jadi kalau ini 1000, ini 50 ditambah QB.
Maka debit di B itu hanya 950 cm pangkat 3 per sekon. Nah ini debit yang keluar di sini. Ya. Nah, air keluar dari ujung B dengan kelajuan. Jadi yang ditanya VB. Nah, kita tahu bahwa debit di B itu tentu akan sama dengan AB kali VB. Ya, VB ditanya. QB udah kita dapat. Berarti kita sekarang mencari luas penampang B. Ya, nah di sini ada dibilang apa? Luas penampang ujung B setengah kali luas penampang ujung A. Ya, jadi luas penampang ujung B nih setengah kali luas penampang ujung A. Jadi luas penampang B ini setengah kali dari A. Ah, seperti ini. Ini diketahui. Sekarang kita cari luas penampang A bisa dari sini, ya. Jadi kita bisa cari. Kita cari dulu luas penampang A ya, yang ini. Baru kita bisa cari luas penampang B. Oke, jadi tentu kita pakai debit A. Debit A adalah luas penampang A kali kecepatan di A. Nah, gini kan ya. QA kan tahu nih, 1000. Ini 1000 nih. Sentimeter pangkat 3 per sekon. Maka ini bisa kita cari. Karena kecepatan A diketahui nih. 10 cm per sekon. Ya, karena sentimeter, maka luas penampang A cm kuadrat kan. 1000 dibagi 10. Gitu. Jadi 100 cm persegi. Nah, kalau luas penampang A tahu, maka kita bisa hitung luas penampang B. Yang di sini lebih kecil, bagi 2 aja. 100 dibagi 2. 50 cm persegi. Nah, ini bisa kita masukkan di persamaan bintang. Ya, di persamaan bintang. Debit B, ya saya tulis lagi lah biar gampang. QB sama dengan AB kali VB. QB-nya QB. Ini udah kita hitung nih QB. Ya, dengan kekekalan debit 950. Ya, nanti satuannya cm jadi. Ini nanti satuannya cm per sekon. Ya. AB ini 50 cm semua kan? Kali VB. Jadi VB-nya sama dengan 19 cm per sekon. Ya. Jadi Anda akan dapat jawaban B. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita tulis apa sih yang diuji di sini? Yang diuji di sini yang pertama adalah kekekalan debit. Kekekalan debit, ya. Jadi kalau ada debit masuk, kemudian di sini taruhlah Q1, di sini ada bocor, harus diperhitungkan. Kalau tidak ada bocor, ya Q1 sama dengan Q2 kalau tidak ada bocor. Ya, kalau tidak ada bocor, Q1 sama dengan Q2. Itu adalah hukum kontinuitas. Kemudian yang kedua, rumus debit. Ya, Anda harus tahu rumus debit. Yang ini kan tadi rumus debit. Ya, debit itu adalah luas penampang kali kecepatan. Nah, ini aja yang diuji di Anda. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Berikutnya, karena ini soal merupakan satu kesatuan, jadi berlaku untuk nomor 10 dan berlaku untuk nomor 11, maka saya akan mulai kerjakan dari nomor 10 dulu dengan bacaannya ini. Nanti tinggal 11 dijawab. Pipa datar A dengan luas penampang 10 cm kuadrat dihubungkan dengan pipa datar B dengan luas penampang 50, lebih besar ya. Jadi terbalik, kecil ke besar, gitu. Kecil ke besar, gitu ya. Di sini ada luas penampang, di sini ada luas penampang, gitu ya. Ini pipa datar A, ini pipa datar B. Datar itu artinya apa? Nanti di sini ini laju alirnya. Ya. Luas penampang A 10 cm kuadrat. Dihubungkan dengan pipa datar B dengan luas penampang 50 cm kuadrat. Ya. Laju air yang mengalir dalam pipa A adalah 6. Nah, ini pipa A lajunya 6. Ya. M/S sistem internasional.
Sedangkan tekanannya 200 Pascal. Tekanan di A, tekanan air di A itu 200 kilopascal. Laju air dalam pipa B. Jadi kita ditanya laju air di pipa B ini. Berapa laju air di pipa B? Pasti lebih kecil ya. Jadi di luas penampang besar pasti lebih kecil. Di PB pasti lebih kecil dari 6. Ya, Anda pakai persamaan kontinuitas kan? Untuk nomor 10 Anda tinggal pakai persamaan kontinuitas. Jadi yang diuji di Anda pertama kali ada persamaan kontinuitas. Yaitu debit konstan. A kali VA sama dengan penampang B dikali kecepatan B. Ini yang ditanya. Ya, tinggal dimasukkan AA 10 cm kuadrat. Nggak usah dijadikan meter ya. Karena nanti satuan di sini juga cm kuadrat nih. Sama kan? Kali kecepatan di A 6. Ya. Jadi kan sama dengan AB 50 cm. Jadi yang satuannya bukan sistem internasional saya tulis. Supaya tahu ini bisa dicoret. Ini sistem internasional, jadi saya nggak tulis VB. Jadi VB-nya bisa dihitung kan. Ya. 10 per 50. Ya 10 kali 6. 10 kali 6 dibagi 50. Begini ya. Nah, 1,2 M per S. Oke. Itu untuk nomor 10. Ya mudah aja. 1,2 jawaban B. Ya, sekarang kita ke nomor 11 ya. Nah, nomor 11 nih. Berdasarkan pertanyaan nomor 10, tekanan air dalam pipa B. Jadi tekanan air dalam pipa B ini berapa? Jadi kalau ini nomor 10, ini nomor 11. Tekanannya berapa? Ya, nah, di sini baru kita diuji hukum Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Jadi Anda itu diuji dua. Satu persamaan kontinuitas, satu lagi persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan kalau ada dua titik, titik A dan titik B, maka jadi prinsipnya gini, tekanan ditambah energi potensial per volume ditambah energi kinetik per volume itu konstan. Ya, di mana saja, selama alirannya streamline ya, streamline. Jadi ujung masuk dengan ujung keluarnya jelas. Oke. Nah, jadi karena ada dua, kita akan pakai dua kan. Mulai dari A. PA tambah Rho GHA ditambah setengah Rho itu massa jenis fluida ya. V-nya kecepatan di A kuadrat sama dengan P di B ditambah Rho GHB ditambah setengah Rho VB kuadrat. Nah, kemudian Anda lihat pipanya datar. Kalau datar tuh berarti energi potensialnya sama. Jadi ini bisa dicoret. Ya, karena HA sama dengan HB. Ketinggian ini dengan ketinggian ini sama. Oke. Sekarang yang ditanya PB. PB itu yang ini. Jadi PB sama dengan PA ditambah, nah ini setengah Rho VA kuadrat, ini setengah Rho VB kuadrat. Setengah Rho-nya dikeluarkan. Ya, tapi ini pindah ke kiri kan? Ini pindah ke kiri. Jadi VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Nah, ini tinggal masukkan angka. Ya. Oke. Kita hitung. Ya, nah ini jawabannya kan. Jadi PB sama dengan PA diketahui nih, 200 kilopascal. Bukan internasional, jadi saya tulis. Ditambah, nanti ini satuannya internasional, jadi ini pascal ya. Ini hasilnya pascal. Rho itu massa jenis. Di sini apa? Air. Kalau nggak diketahui maka massa jenis air, kalau nggak diketahui massa jenis air dianggap 1000. Ya, kilogram per meter pangkat 3. Jadi ini 1000 dibagi 2. Ini ya. 1000 bagi 2. VA kuadrat. Nah, VA-nya 6 kan? Ini. VA-nya 6 ya. Jadi ini 6 kuadrat. Dikurang VB kuadrat. Nah, VB tadi 1,2 ya. 1,2 kuadrat. Nah, begini. Ini Pascal ini. Ya. Sedangkan jawaban kita kan kilopascal.
Nah, kilopascal itu 1000. Ya, 1000 pascal itu kilopascal. Nah, ini kilopascal. Jadi ini sama dengan 200 kilopascal tambah, nah ini sudah kilopascal ya. Sudah kilopascal. Jadi ini 6 kuadrat dikurang 1,2 kuadrat dibagi 2. Nah, ini kilopascal sudah. Iya. Oke, sekarang kita bagi 2. Ini kan 36. 36 bagi 2, 18. Ini 1,2 kali 1,2 dibagi 2. Ya. Ini dengan ini 0,6. 12 kali 6 itu 72. Tapi komanya di belakang ada 2. 1, 2. Berarti 0,72. Jadi ini 0,72 kilopascal. Ini 200 kilopascal. Jadi kira-kira ini bisa diabaikan. Jadi 218. Ya, kurang. 218 kurang itu adalah 217. Jadi jawabnya E. Ya, jadi jawabnya E ini. Ya. Ini kan abaikan saja ini. Kalau ini diabaikan kan 218. Yang mendekati 218 adalah E. 217. Ya, mudah-mudahan Anda paham, ya. Jadi soal nomor 10, 11 ini menguji Anda yang pertama persamaan kontinuitas, yang kedua persamaan Bernoulli. Terakhir ke nomor 13 kita. Nanti hari Senin kita lanjutkan yang soal B lainnya ya. Nomor 13, pertimbangkan aliran suatu fluida tak termampatkan. Jadi ini karena tidak ada keterangan, ini bisa kita anggap sama tinggi. Ya, jadi ini sebetulnya sama tinggi ya. Suatu fluida tak termampatkan melalui suatu pipa horizontal. Karena ini sebenarnya ada kalimat pipa horizontal. Ya, cuma kita gambarnya salah ya. Harusnya horizontal, tapi nggak apa-apa. Anggap aja horizontal. Nah, Anda sudah tahu, seperti ditunjukkan gambar, beda tekanan P2 kurang P1. Jadi ini sebetulnya begini gambarnya kan gini. Ya. Nah, ya, pipa ini. Ini V1, ini V2. Ini tentu A1, ini A2. Kan gitu ya. Nah, yang ditanya adalah beda tekanan P2 kurang P1. Jadi P2 dikurangi P1. Berapa ini? Nah, ini tentu yang diuji adalah pertama pasti persamaan kontinuitas ya. Yang diuji di Anda pasti pertama persamaan kontinuitas. Ya, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kenapa saya bilang persamaan kontinuitas? Karena jawaban yang muncul hanya kecepatan V1. Artinya kecepatan V2 harus dinyatakan dalam V1. Jadi dari sini kita bisa dapat yang pertama A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya, kemudian Anda lihat dinyatakannya dalam V1. Jadi ini harus hilang. Maka dari sini kita dapat V2 adalah A1 per A2 kali V1. Nah, ini persamaan 1. Jadi V2 udah bisa saya ganti V1 ya. Kemudian yang kedua tentu persamaan Bernoulli. Ya. Ya. Jadi persamaan Bernoulli. Langsung aja ya, persamaan Bernoulli. Yaitu P1 atau di sini mau dihitung P2 ya. Jadi P2 dulu ya. P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi ini mirip energi potensial, ini mirip energi kinetik gitu. Kalau saya ganti 1, berarti 1 semua ya. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, kemudian karena ini sama tinggi, berarti energi potensialnya sama. Yang ini hilang. Ya, karena H2 sama dengan H1. Terus kita ditanya P2 kurang P1, berarti ini dipindah ke sini. P2 dikurangi P1. Ini dipindah ke sana. Setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, sudah mirip ya setengah rho, semua setengah rho. Nah, terus
dinyatakan dalam V1 kuadrat. Nah, sekarang V2-nya kita ganti ini. Nah, masukkan nomor 1 di sini. Maka kita dapat sama dengan setengah rho, ya, V1 kuadrat dikurangi, nah, V2 kuadratnya ganti ini. Ya, dikuadratin. Jadi A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat kali V1 kuadrat. Nah, kemudian V1 kuadratnya dikeluarkan. Jadi sama dengan setengah rho, V1 kuadratnya dikeluarkan. Kenapa? Karena semua setengah rho V1 kuadrat. Nah, kalau ini keluar V1 kuadrat berarti sisa 1. 1 kurang. Nah, dari sini aja udah tahu kita jawabnya. Setengah rho V1 kuadrat 1 kurang. Oh, nggak bisa ya. Jawabannya kalau nggak AE. Ya. Kok mirip ini? Ya, salah satu ada yang salah. Min V1 kuadrat. Ini A1 kuadrat per A2 kuadrat. Ya, begini. Ya, jadi tapi jawaban ini dengan ini itu sama. Berarti ada yang salah ini. Salah satu ada yang salah. Mungkin ini ya yang penting jawabannya ini. Coba saya lihat dulu ya. Di soal terakhir ini. Kok bisa sama antara jawaban A sama E? Ya. Oh, ini A2 kuadrat. Sorry, ini A2 kuadrat. Ini A1 kuadrat. Nah, yang benar apa? A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat, ya. Yang benar. Jadi jawabannya A. Ya, jadi maaf ini salah salin. Ini A2 kuadrat per A1 kuadrat. Jadi jawabannya ini nih, A1 kuadrat per A2 kuadrat. Hati-hati, ya. Oke, demikian part 1 dari fluida dinamik. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kita akan lanjut nanti hari Senin dengan soal berikutnya, ya. Sehingga dengan demikian fluida dinamiknya selesai. Jadi kalau nanti kita lanjut lagi tentu ke bab berikutnya, ya. Bab berikutnya adalah kalor dan perpindahan kalor. Kebetulan kalor dan perpindahan kalor sudah ada di channel saya, teorinya. Jadi semua sudah ada teorinya ya. Saya hanya tinggal menjawab soal-soal pilihan ganda untuk memperbanyak referensi Anda di dalam pembuatan soal-soal. Ya, sehingga Anda bisa memahami konsep dengan mengerjakan soal sebanyak mungkin, tapi tujuannya bukan menghafal, tetapi aplikasi, learning by doing. Ya, Anda bisa menyetir mobil karena sering, atau motor lah. Anda bisa menyetir motor karena Anda sudah sering naik motor. Makin sering Anda naik motor, makin lancar Anda. Ya, itu yang kita inginkan ya. Jadi makin sering banyak latihan soal, mudah-mudahan konsepnya akan melekat di otak Anda sehingga tidak mudah Anda lupakan, dan pada saatnya dia bisa keluar secara otomatis sehingga Anda bisa lulus tes apa saja. Ya. Nah, kalau Anda ingin lagi latihan soal sebanyak mungkin, ya pertama tentu selesaikanlah soal genap di sini. Kemudian soal-soal esainya. Ya, kalau masih kurang Anda bisa di Penuntun Belajar Fisika ini, buku saya yang terbaru untuk kelas 11. Ini memuat soal-soal pilihan ganda, lengkap teori secara ringkas dan contoh soal yang banyak, disertai dengan soal latihan dibagi dua, ada soal pengantar dan ada soal pemantapan. Ya, terdiri dari ribuan soal yang dikumpulkan dari soal dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri itu UTBK, UGM, SIMA UI, Diponegoro, dan lain-lain. Sedangkan dari luar negeri itu dari Singapura, Nanyang Technology University, National University of Singapore. Dari Amerika ada Graduate Record Examination, GRE, SAT, Scholastic Aptitude Test, dan Advanced Physics. Kemudian dari India ada JEE Advanced, dan masih banyak lagi yang lain. Jika Anda merasa apa yang saya jelaskan ini ada manfaatnya bagi Anda dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami setiap hari, yang tentu saja makin lama kami akan berusaha makin menyempurnakan cara kami mengajar supaya bisa Anda pahami dengan baik sebagai salah satu referensi dari sekian banyak referensi di YouTube. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.
Fokus pada tujuan Anda untuk mendapat nilai raport yang sempurna. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.